Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melani Dwi Fitriani dengan NIM 3311211110 dari kelompok 2. Sebelumnya saya akan menjelaskan tugas sebelum praktikum yang berjudul Evaluasi Mutu Bahan Baku dan Sediaan Farmasi secara Kimia dan Mikrobiologi. Evaluasi mutu bahan baku dalam sediaan farmasi merupakan langkah penting untuk menjamin keamanan, khasiat, dan mutu produk obat. Proses ini melibatkan pengujian kimia dan mikrobiologi terhadap bahan dan produk akhir. Evaluasi mutu dapat dilakukan sesuai dengan standar Farmakope Indonesia. Evaluasi mutu dibedakan menjadi dua kategori utama. Yang pertama pengujian kimia, yang kedua pengujian mikrobiologi. Selanjutnya untuk evaluasi mutu secara kimia meliputi analisis sifat fisikokimia bahan baku dan sediaan seperti spektrofotometri UV visible, spektrofotometri inframerah, kromatografi atau KCKT, KLT, GC. Selanjutnya gravimetri dan kompleksiometri. Untuk parameter uji kimia adalah kriteria pengujian yang digunakan untuk memastikan bahan baku dan sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu Farmakope Indonesia. Dengan tujuan yang pertama menilai identitas, kemurnian, dan kadar bahan. Yang kedua menjamin stabilitas dan keamanan produk obat. Selanjutnya ada parameter uji bahan baku obat. Yang pertama ada identitas, tujuannya untuk memastikan kesesuaian bahan aktif. Yang kedua kemurnian, untuk mengetahui pengotor anorganik dan organik. Yang ketiga ada kadar atau potensi, yaitu untuk menentukan jumlah zat aktif yang sebenarnya. Selanjutnya kadar air, menilai pengaruh terhadap stabilitas dan penyimpanan. Untuk titik lebur atau titik leleh untuk mengidentifikasi karakteristik fisik zat aktif. Untuk cemaran logam berat untuk menjamin keamanan dari Pb, Cd, Hg, dan As. Selanjutnya ada deskripsi atau penampilan. Pemeriksaan warna, bau, bentuk, dan homogenitas. Untuk identitas, Untuk identitas tujuannya untuk spektroskopi, reaksi kimia, dan kromatografi. Untuk kadar atau potensi zat aktif, untuk HPLC, UV visible, titrimetri. Untuk pH, tujuannya untuk stabilitas dan kenyamanan penggunaan. Untuk keseragaman bobot dan kadar untuk konsistensi setiap unit sediaan. Waktu hancur dan disolusi untuk mengukur pelepasan zat aktif. Untuk sterilitas atau bebas pirogen untuk sediaan steril dan injeksi. Selanjutnya stabilitas. Untuk pengujian waktu sampel. Selanjutnya untuk metode analisis dan fisikokimia umum dalam Farmakope Indonesia. Yang pertama metode kimia. Metode kimia analisis yang digunakan untuk penetapan identitas, kadar, dan kemurnian zat. Yang pertama ada titrimetri. Titrimetri yaitu adalah metode analisis kuantitatif berdasarkan pengukuran volume larutan standar titran yang bereaksi secara stoikiometri dengan zat yang dianalisis. Contohnya ada asam basa, redoks, pengendapan, dan kompleksiometri. Yang kedua ada gravimetri. Gravimetri adalah metode analisis kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran massa zat. Contohnya seperti pengendapan dan penimbangan zat aktif
zat hasil reaksi. Selanjutnya, penetapan kadar air. Yaitu untuk metode analisis untuk mengetahui jumlah air yang terkandung dalam bahan baku atau sediaan. Contohnya, metode Clark-Fisher atau titrimetri, azeotrofi, atau gravimetri. Selanjutnya, uji cemaran organik dan anorganik. Untuk uji cemaran, yaitu pemeriksaan terhadap adanya zat atau mikroorganisme pengotor dalam bahan baku atau sediaan farmasi. Contohnya, organik dan anorganik. Selanjutnya, metode analisis dan fisikokimia umum dalam farmakope Indonesia. Kedua itu ada metode fisika. Digunakan untuk menentukan sifat fisik bahan atau sediaan. Ada titik lebur, titik didih, ada analisis termal atau DSC dan TGA, ada kelarutan, ada berat jenis dan viskositas, ada spektrofotometri cahaya dan turbidimetri. Yang ketiga ada metode instrumental. Metode modern untuk analisis kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama ada kromatografi, ada KCKT, KLT, HVLC, dan GC. Selanjutnya ada spektrofotometri UV visible dan ada spektrofotometri inframerah. Ada spektroskopi serapan atom, spektrometri massa atau MS. Untuk pengujian mikrobiologi yang umum dipersyaratkan di Farmakope Indonesia. Tujuannya pengujian ini adalah untuk mengidentifikasi adanya mikroorganisme yang mencemari serta memastikan bahwa produk berada dalam kondisi steril. Untuk jenis uji mikrobiologi ada uji batas mikroba, uji sterilitas, uji endotoksin bakteri, uji potensi antibiotik, uji pirogenitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis uji mikrobiologi serta penjelasannya. Untuk pertama, uji batas mikrobiologi itu apa sih? Untuk uji batas mikrobiologi adalah untuk menentukan jumlah total mikroorganisme aerob dan jumlah khamir serta kapang dalam produk non-steril. Yang selanjutnya digunakan untuk memastikan produk tidak mengandung mikroorganisme patogen seperti Escherichia coli, Salmonella sp, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus aureus. Yang kedua ada uji sterilitas. Untuk sediaan steril seperti injeksi, tetes mata, implan. Yang selanjutnya ada memastikan tidak ada mikroorganisme hidup. Selanjutnya, untuk uji potensi antibiotik secara mikrobiologi. Yang pertama, menentukan aktivitas biologis antibiotik. Yang kedua, berdasarkan kemampuan menghambat dan pertumbuhan mikroba uji. Yang selanjutnya ada uji endotoksin bakteri, yaitu untuk mendeteksi endotoksin bakteri gram negatif untuk mencegah efek pirogenik. Baik, selanjutnya untuk uji virogenitas. Yang pertama untuk menguji reaksi demam atau virogen. Yang kedua dilakukan pada hewan uji seperti kelinci. Yang selanjutnya ada untuk produk parenteral yang tidak bisa diuji dengan metode LAL atau Limulus amebocyte lyset.
Selanjutnya ada metode instrumen. Yang pertama, untuk prinsip metode spektrofotometri UV visible itu berdasarkan penyerapan radiasi umum. Untuk prinsip metode spektrofotometri UV visible berdasarkan penyerapan radiasi UV atau cahaya tampak oleh molekul yang memiliki gugus kromofor. Yang kedua, prinsip metode spektrofotometri inframerah berdasarkan penyerapan radiasi inframerah oleh ikatan kimia dan molekul yang menimbulkan getaran khas. Untuk prinsip metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT berdasarkan pemisahan komponen campuran berdasarkan interaksi antara fase gerak atau mobile phase dan fase diam atau stationary phase. Selanjutnya ada prinsip metode untuk kromatografi lapis tipis atau KLT berdasarkan perbedaan daya migrasi senyawa pada fase diam padat dan fase gerak cair. Selanjutnya ada syarat sampel. Syarat sampel spektrofotometri UV visible, larutan harus jernih, stabil, tidak berwarna, pekat, dan dapat menyerap cahaya UV atau tampak. Untuk syarat sampel spektrofotometri inframerah, sampel harus padat, cair, atau gas yang murni dan dapat membentuk spektrum inframerah yang khas. Syarat sampel untuk kromatografi cair kinerja tinggi yaitu sampel dalam bentuk larutan yang dapat larut dalam fase gerak dan stabil terhadap larut. Selanjutnya untuk syarat sampel KLT, sampel harus dapat larut dalam berlarut mengembang dan memiliki perbedaan polaritas dan komponen. Selanjutnya untuk prinsip analisis kualitatif spektrofotometri UV visible. Untuk identifikasi senyawa berdasarkan panjang gelombang maksimum atau AMAX atau pola spektrum. Yang kedua ada prinsip analisis untuk kuantitatif untuk spektrofotometri inframerah. Identifikasi gugus fungsi berdasarkan serapan khas pada bilangan gelombang tertentu. Ada prinsip analisis kuantitatif untuk KCKT, identifikasi senyawa berdasarkan waktu retensi atau retention time yang dibandingkan dengan standar. Selanjutnya ada prinsip analisis kualitatif untuk KLT. Identifikasi senyawa berdasarkan nilai RF atau retardation factor yang dibandingkan dengan standar. Selanjutnya, untuk prinsip analisis kuantitatif spektrofotometri UV visible untuk berdasarkan hukum Lambert-Beer, intensitas serapan sebanding dengan konsentrasi larutan. Untuk prinsip analisis kuantitatif spektrofotometri inframerah, itu dapat digunakan secara semi kuantitatif dan intensitas serapan tertentu. Selanjutnya untuk prinsip analisis kuantitatif kromatografi cair kinerja tinggi berdasarkan luas area atau tinggi puncak kromatogram yang sebanding dengan konsentrasi zat. Selanjutnya untuk prinsip analisis kuantitatif KLT berdasarkan intensitas untuk luas noda dapat plat KLT yang dibandingkan dengan standar atau densitometri. Selanjutnya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi hasil atau titik kritis.
Untuk spektrofotometri UV visible ada panjang gelombang, kemurnian pelarut, konsentrasi sampel, dan kejernihan larutan atau kalibrasi alat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil titik kritis. Spektrofotometri inframerah, kondisi alat atau resolusi, ketebalan sampel, keberhasilan qubit, kelembaban, dan interferensitas puncak. Selanjutnya, untuk kromatografi cair kinerja tinggi, ada komposisi fase gerak, laju air, pH, suhu kolom, jenis kolom, dan kebersihan sampel. Selanjutnya untuk KLT ada jenis pelarut pengembang, saturasi ruang pengembang, ketebalan lapisan silika, cara penotolan atau waktu pengembangan. Selanjutnya untuk metode uji mikrobiologi. Yang pertama, prinsip metode untuk uji sterilitas berdasarkan tidak adanya pertumbuhan mikroba dalam media kultur setelah diinkubasi. Nah, selanjutnya untuk angka lempeng total menghitung jumlah mikroba hidup dalam sampel dengan menumbuhkan pada media padat atau lempeng agar. Untuk angka paling mungkin atau APM, mengestimasi jumlah mikroorganisme hidup dalam sampel cair melalui pengamatan perubahan media. Untuk uji endotoksin, deteksi endotoksin bakteri gram negatif menggunakan reaksi enzimatik atau LAL test. Selanjutnya untuk tujuan uji sterilitas untuk menjamin bahwa produk bebas dari mikroorganisme hidup atau steril. Selanjutnya untuk tujuan pengujian ALT atau angka lempeng total yaitu menentukan tingkat cemaran mikroba aerob total dalam sediaan. Tujuan pengujian untuk angka paling mungkin atau APM itu mengetahui keberadaan dan jumlah bakteri, coliform atau mikroba lain dalam sampel cair. Untuk uji endotoksin, memastikan produk parenteral tidak mengandung endotoksin yang dapat menyebabkan demam atau pirogenitas. Selanjutnya, untuk media yang digunakan. Untuk uji sterilitas, media yang digunakan adalah media TSB atau Traffic Soy Broth dan FTM atau Fluid to Solid Medium. Yang kedua ada angka lempeng total atau ALT. Media yang digunakannya ada PCA atau Plat Corn Agar atau Thriving Soy Agar. Yang ketiga ada angka paling mungkin atau APM. Selanjutnya ada angka paling mungkin atau APM. Media yang digunakannya adalah media laktosa broth, Brilliant Green Peel Broth, Easy Broth. Selanjutnya uji endotoksin. Untuk media yang digunakan ada reagen LAL atau Limulus ambibosylate. Selanjutnya untuk uji sterilitas masa diinkubasi 14 hari pada 30-35 derajat Celcius FTM dan 20-25 derajat Celcius TSB. Untuk ALT, masa inkubasinya 3-5 hari pada 30-35 derajat Celcius. Untuk angka paling mungkin, masa inkubasi untuk angka paling mungkin atau APM, masa inkubasinya 24-48 jam pada 35-37 derajat Celcius. Untuk
uji endotoksin 30 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Terhitung metode Zeil-Klott turbidimetri kromogenik. Selanjutnya, untuk interpretasi data. Untuk uji sterilitas, tidak ada pertumbuhan mikroba, maka uji memenuhi syarat atau steril. Selanjutnya, untuk ALT, interpretasi datanya jumlah koloni dihitung CFU per gram atau CFU per mili dan dibandingkan dengan batas Farmakope Indonesia. Untuk APM, hasil dinyatakan dalam MPN per 100 mili berdasarkan tabel statistik. Selanjutnya untuk uji endotoksin, reaksi positif menunjukkan adanya endotoksin atau sel terbentuk atau perubahan absorbansi. Selanjutnya ada prinsip pengambilan kesimpulan. Untuk uji sterilitas, hasil dianggap sah bila kontrol media negatif dan kontrol positif tumbuh. Yang kedua untuk ALT, prinsip pengambilan kesimpulan, hasil valid bila kontrol pertumbuhan sesuai. Selanjutnya untuk APM, berdasarkan tabel MPN dengan tingkat kepercayaan statistik. Untuk uji endotoksin, bila hasil di bawah batas pirogenitas Farmakope Indonesia, sediaan memenuhi syarat. Selanjutnya untuk faktor-faktor mempengaruhi hasil atau titik kritis. Untuk uji sterilitas, kontaminasi saat pengujian, kondisi aseptik, sterilitas alat, dan validitas media. Untuk ALT atau angka lempeng total, homogenitas sampel, teknik inkubasi, suhu, dan waktu inkubasi. Untuk APM, volume inokulum, sterilitas media, suhu, dan inkubasi. Untuk uji endotoksin, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil atau titik kritisnya, pH sampel, interferensi senyawa kimia, suhu, reaksi, validitas sistem, dan LAL. Selanjutnya, untuk sumber saya mengambil dari Farmakope Indonesia di sini, dan peraturan BPOM nomor 7/2024.
Sebelumnya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.